Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Milo yang beranggotakan dari Revin Zarel, lalu ada Arif Yansara and Rizky, lalu ada Rizwan Abjal dan Muhammad Saran Safir. Pertama-tama, apa itu Milo? Milo adalah sebuah merek minuman dengan rasa coklat dan milk. Minuman ini diproduksi oleh Nestle yang berasal dari Australia. Saat ini sudah diproduksi berbagai negara termasuk Singapura, Filipina, Selandia, India, Vietnam, Afrika Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Lalu nama Milo berasal dari nama tokoh atlet terkenal asal Yunani kuno, Milo dari Kroton. Lalu FAB Milo yang pertama dari fitur. Milo adalah minuman coklat yang mengandung kombinasi milk, susu, kakao, serta vitamin mineral seperti kalsium, zat besi, dan vitamin B kompleks. Lalu hadir dalam berbagai bentuk seperti bubuk, ready to drink, saset, hingga kemasan kotak praktis. Milo juga memiliki rasa coklat yang familiar dan identitas brand yang kuat dengan nuansa sporty serta aktif. Lalu keunggulannya, kandungan nutrisinya membantu memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi harian, termasuk untuk orang dengan aktivitas padat. Lalu manfaatnya, konsumen merasa lebih siap menjalani aktivitas harian dengan tambahan energi dan rasa semangat. Milo menjadi pilihan praktis saat butuh minuman enak sekaligus bernutrisi di situasi kesibukan lainnya. Lalu AOI-nya, kita dari activity-nya, kalau dilihat dari keseharian target audiens Milo, mereka itu aktif dan mobilitas tinggi, isinya sekolah, kerja, olahraga, sampai kegiatan komunitas yang padat. Lalu ada keunggulannya di mata target audiens, Milo dikenal sebagai minuman coklat yang enak, bernutrisi, dan punya citra aktif. Banyak yang menganggap Milo sebagai teman masa kecil yang sudah dipercaya dari dulu. Jadi ada unsur nostalgia dan kepercayaan yang kuat. Selain rasa, mereka melihat Milo sebagai produk yang mendukung stamina dan semangat bergerak. Lalu untuk interestnya, biasanya perhatian mereka tertarik ke visual yang energik, sporty, dan penuh semangat. Konten dengan aktivitas seperti futsal, basket, lari pagi, atau gym lebih mudah connect. Mereka juga suka campaign yang inspiring dan motivasi, terutama soal semangat pantang menyerah. Lalu untuk SWOT kita adalah yang pertama dari strength, brand kuat dan mudah dikenal, identik dengan energi. Lalu rasa khas coklat, didukung oleh Nestle, variasi produk banyak seperti bubuk, UHT, ready to drink. Lalu untuk selanjutnya adalah kandungan gula cukup tinggi, kurang relevan bagi konsumen yang menghindari minuman manis. Image minuman anak-anak masih kuat, tidak semua varian dianggap premium. Lalu yang ketiga adalah tren hidup, bisa develop varian rendah gula. Lalu ada kolaborasi dengan dunia olahraga, ekspansi ke produk lain, digital marketing, dan kampanye lifestyle, edukasi nutrisi untuk positioning ke semua umur. Yang terakhir, kompetitor seperti Ovaltine dan minuman coklat lain. Perubahan tren ke minuman saset dan sehat bagi konsumen. Lalu ketiga, regulasi pemerintah terkait gula, brand minuman. STP di sini dari Milo, geografisnya dipasarkan secara global, Asia Tenggara, Australia, Afrika, dan lain-lain. Fokus kuat di negara tropis dan berkembang, Indonesia, Malaysia, Filipina. Distribusi luas, kota besar hingga daerah rural, mudah ditemukan di retail modern seperti Indomaret, supermarket, dan tradisional. Demografisnya,
Dipasarkan secara global, Asia Tenggara, Australia, Afrika, dan lain-lain, fokus kuat di negara tropis dan berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, distribusi luas, kota besar hingga daerah rural, mudah ditemukan di retail modern, seperti Indomaret, supermarket, dan tradisional. Di bagian psikografis, gaya hidup aktif dan sporty, seperti anak sekolah, atlet, dan orang-orang yang butuh kegiatan fisik. Praktis, butuh minuman cepat saji, lalu kepribadian, health conscious, peduli energi dan nutrisi, simple, and convenience oriented. Nilainya, energi untuk aktivitas sehari-hari, dan kebiasaan sarapan atau minum susu. Dan di bagian perilaku, adalah sarapan, setelah olahraga, dan minuman santai. Lalu kemudian kita masuk ke creative brief, konsep. Kita mulai dari pesan iklan. Kira-kira apa sih arti dari bus harimu dan lengkapi nutrisimu? Iklan di sini menekankan bahwa Milo bukan sekedar minuman coklat biasa, tetapi partner untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kata bus harimu memberi makna tambahan energi, semangat, dan dorongan agar konsumen lebih siap menjalani rutinitas yang padat, baik sekolah, kuliah, kerja, maupun olahraga. Ini membangun citra Milo sebagai sumber tenaga untuk gaya hidup aktif. Sementara itu, frasa lengkapi nutrisimu menonjolkan manfaat gizi yang dimiliki Milo, seperti vitamin dan mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Pesan ini ingin menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi Milo, konsumen tidak hanya mendapatkan rasa yang enak, tetapi juga nilai kesehatan dan manfaat tubuh. Nah, kita lanjut ke bagian big idea dan kreatif visual. Memperlihatkan seorang anak yang sedang beristirahat setelah bermain bola dengan penuh semangat di lapangan. Dalam momen rehat tersebut, ia berdiri dengan satu kaki di atas bola sambil meminum segelas atau tumbler Milo sebagai sumber energi dan nutrisi. Ekspresi anak terlihat puas, segar, dan siap kembali bermain. Visual ini menegaskan bahwa Milo adalah teman terbaik di sela aktivitas aktif, membantu mengembalikan semangat, melengkapi nutrisi, dan memberi tenaga agar anak bisa kembali bergerak secara maksimal. Lalu kita lanjut ke integrated media konsep. Ya, terus kita lanjut ke divisi media konsep. Media target yang ingin dicapai di divisi ini TV nasional. Jadi ya masyarakat banyak yang lihat. Frekuensi optimal ini diulang-ulang itu 2-3 minggu biar awareness-nya tumbuh. Digitalnya retargeting, terus message-nya di reinforce ke Gen Z dan orang tua. Terus juga target medianya itu kombinasi TV dan YouTube sehingga mencapai high recall dan engagement yang tinggi, diharapannya begitu. Biaya anggarannya untuk TV nasional itu ditargetin ke prime time jam 6 sampai jam 10 dengan range biaya sekitar 50 juta sampai 120 juta, itu sekitar 30 detikan. Dan kalau bisa itu di sela-sela program olahraga atau program anak dan keluarga biar lebih tinggi target audiensnya. Terus untuk YouTube formatnya itu ads yang bisa di skip sekitar ya 40 sampai 120 per view CPV-nya dengan target 1 juta views. Estimasi biayanya bisa ya 40 juta untuk low dan mentok-mentok 120 juta. Kita lanjut ke storyboard. Jadi gambarannya itu anak kecil baru bangun tidur dan mulai beraktivitas. Jadi dia sarapan dulu ditemani Milo, dia mulai beraktivitas seperti biasa, pergi sekolah atau aktivitas-aktivitas lainnya, main sepeda ketemu teman, main futsal. Ya, pokoknya seputar kegiatan seperti itulah. Kita lanjut membahas attention-nya dulu. Billboardnya bakal ditaruh di area yang rame kayak di jalan raya, dekat sekolah, stadion, pusat kota, dan sampai pusat kota aja. Alasan dipilihnya itu ukurannya besar,
mudah terlihat dari jauh, jadi gampang catch the eye gitu. Juga visualnya kuat dengan headline singkat. Konsep visual yang dipakai itu menampilkan cangkir Milo besar dengan splash coklat gitu, dengan headline-nya setiap langkah butuh energi Milo gitu. Untuk interestnya, kalau billboard tadi menarik perhatian, kalau TikTok itu karena dia platform cepat ya, biar orang kan kadang-kadang kan kayak apalagi di TikTok tuh pengen nyobain, jadi sangat cocok untuk interest seperti tadi. Kalau konsepnya itu nampilin anak-anak yang lemas, capek, tapi abis minum Milo jadi seger. Terus juga videonya dikemas dinamis dengan transisi cepat sama musik yang energetik. Nah, di sini untuk bagian shorts, di mana dia ini berbentuknya website, mockup website, yang digunakan sebagai pusat informasi bagi audiens yang ingin mengetahui lebih dalam tentang produk, manfaat, dan aktivitas yang didukung Milo. Alasan dipilihnya yaitu, satu, memberikan informasi lengkap dan kredibel, dua, menjadi tujuan utama setelah awareness, ketiga, meningkatkan trust terhadap brand, dan keempat, bisa menampung berbagai konten edukatif. Untuk konsep visualnya di sini dia menggunakan AI atau dari generate konsep dari ChatGPT, dan halaman websitenya itu dengan visual anak aktif dan ceria, headline-nya besar dengan judul energi untuk menang setiap hari, dilengkapi dengan section manfaat, tips, aktivitas, dan call to action seperti pelajari lebih lanjut agar audiens tertarik untuk mempelajari lebih dalam dari website tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada action, di mana dia berbentuk pop up di supermarket yang ada di gerai-gerai di samping produk. Nah, fungsinya itu dia promosi di dalam toko digunakan untuk mendorong konsumen melakukan pembelian secara langsung saat berada di area retail, sehingga awareness yang sudah dibangun sebelumnya bisa dikonversi menjadi aksi yang nyata. Alasan dipilihnya itu menjaga konsumen dan visual mencolok mampu menarik perhatian di antara banyak produk, memperkuat brand recall dari campaign digital dan TVC, mendorong pembelian impulsif atau impulsive buying, efektif untuk promosi jangka pendek maupun campaign musiman. Konsep visualnya itu dia menggunakan display berbentuk sign edge rak seperti contoh menonjol keluar dari shelf dengan warna hijau khas Milo dan menampilkan produk utama yang menjadi ciri khas Milo tersebut. Nah, kemudian ada terakhir dari media ISAS yaitu share. Nah, dia ini berbentuk Instagram story, digunakan untuk mendorong audiens membagikan pengalaman mereka setelah mengonsumsi Milo atau mengikuti campaign. Alasan dipilihnya itu fitur sharing mudah dan cepat, banyak digunakan oleh target audiens, menggunakan interaksi seperti poll, stiker, atau hashtag, dan yang terakhir memperluas jangkauan secara organik. Konsep visualnya itu story dengan tampilan vertikal, menampilkan anak meminum dengan ekspresi bahagia, dilengkapi elemen interaktif seperti hashtag menang setiap hari. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok Milo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.